A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi besar dan Rasul termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian peserta kajian ini, saya Nasarudin mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CCN Friends for Allah dan FIKP Unhas menyampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada kajian rutin kita hari ini, yaitu kajian belajar bahasa Arab. Di mana kajian hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dengan materi yaitu isim syart. Baik, untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua mic kecuali mic Ustadz maupun moderator. Kecuali pada saat nanti kita dipersilakan untuk ikut dalam berlatih. Baik, bagi Bapak Ibu serta teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini, silakan disalurkan ke nomor rekening BSI yang akan nanti kami sebar melalui meeting chat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah berkah ini, di majelisnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pekan ke-14 ya. Yang dimana ini masih menjabarkan tentang isim atau kata benda. Dan sudah disampaikan di awal bahwasanya kata itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun. Kenapa kita bahas pembagian isim? Karena kosakata yang paling banyak di dalam bahasa Arab adalah ismun. Nah, seperti yang sudah kita lewati beberapa pekan ya. Nah, semua rata-rata isim atau kata benda. Sedangkan fi'il itu mudah saja. Fi'il itu ada empat. Kata kerja madi telah terjadi. Fi'il mudhari sedang terjadi atau akan terjadi. Fi'ilul amri kata kerja perintah dan kata kerja larangan. Jadi fokus kepada empat saja. Hanya pembagiannya nanti bagaimana nanti perubahannya, bagaimana kalau anta. Tapi akan menyesuaikan dengan isimnya. Makanya kita pelajari dulu isim, dasarnya semua isim, baru ke fi'il. Jadi itu urutannya. Kalau huruf itu sedikit saja. Huruf itu sedikit saja, makanya dia di bagian akhir. Karena biasanya kalau kita buat kalimat kan saya makan apa dan lain sebagainya tidak usah lagi di dapur ya. Itu tidak apa-apa. Karena memang huruf itu sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke ismu syart ya. Oke, ismu syart. Oke, ismu syart atau biasanya kita kedengaran suaraku? Afwan? Iya Ustadz, kedengaran. Kedengaran Ustaz. Lagi di ini lampu lagi dinaikkan. Tadi koslet ya. Oke. Ismu syarat atau kata syarat. Inilah syarat ya. Syarat dalam bahasa Indonesia ya syarat. Nah, susah kita Indonesia kan ya karena memang serapan dari bahasa Arab. Kan sudah disampaikan di awal bahwasanya 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Nah, jadi dan lucunya orang Indonesia susah mensukunkan di tengah. Nah, ini kita murojaah lagi, mengulang kembali ya. Nah, jadi orang Indonesia itu susah mensukunkan di tengah kata bahasa Arab. Contohnya syartun jadinya syarat, subuhun jadinya subuh, zuhurun jadinya zuhur. Malah berubah lohor ya kalau di Sulawesi lohor. Nah, kemudian apa lagi ya? Fajrun fajar.
Nah, itu kan wal fajri, was subhi dan seterusnya. Jadi memang lidah kita susah untuk mensukunkan di tengah atau mati di tengah. Makanya kita hidupkan. Nah, itulah lidah orang Indonesia ya. Jadi kalau dibilang ismu syarat, ya kata syarat. Kalau kita bilang syarat-syarat berarti dari bahasa eh, kedua. Nah, ada waktu syarat ya. Namanya dibilang ada waktu syarat. Kenapa? Karena syarat ini mempunyai isim syarat. Ada yang bentuk kata dari kata benda dan ada yang bentuk kata kerja. Oke, yang biru ini kan ada tiga warna. Yang biru ini semuanya ismu syarat. Ya, dari ini semua ini. Kemudian kalau yang warna hijau, yang warna hijau itu kullama, kemudian ida dan seterusnya lama itu dia isim zorof namanya. Isim zorof yang kedudukannya sama dengan ismu syarat. Sedangkan yang warna hijau, yang lauma dengan amma, itu dia huruf. Ya, huruf syarat. Jadi ada dua sebenarnya. Kalau yang biru itu isimnya, isim syaratnya. Kalau ulama, kemudian lama, dan ida apabila atau jika itu dia isim zorof tapi dia masuk juga kedudukannya isim syarat. Sedangkan yang warna hijau itu dia huruf syarat. Jadi cuma ada empat ya. Lauma, laula dengan amma. Oke. Oke, next berikutnya kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita masuk dulu pengertian. Oke. Pengertiannya, isim syarat ya, atau kata syarat dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang digunakan untuk mengaitkan kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan menjadikan sebab akibat. Nah ini biasanya kita kan tahulah dalam bahasa Indonesia. Tidak tahu apa nama istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ada guru bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia di sini tahu namanya ya istilahnya. Oke. Kalimat pertama disebut kalimat syarat dan kalimat kedua disebut jawabus syarat. Dalam bahasa Arab ya, jawabus syarat atau jawaban syarat yang di awal. Oke. Kalimat yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kalimat kedua disebut jawab syarat. Contohnya yang sering kita dengar manjada, wajada. Oke, kalau kita Indonesia kan barang siapa yang bersungguh-sungguh atau siapapun yang bersungguh-sungguh. Itu kan kalimat syarat. Itu syaratnya. Syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Maka apa jawabannya? Wajada. Maka dia akan mendapatkan hasil. Ya, maka dia akan mendapatkan hasil. Contoh yang lain lagi, barang siapa yang menanam, dia yang akan memanen, dia yang akan menuai. Nah, dalam bahasa Arab, man yazra yahsud. Nah, ya. Jadi menanam itu kalimat syaratnya. Jawabannya apa? Kalau kita menanam, ya kita akan tuai. Ya, itu contoh dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kata ini merupakan isim yang mabni, yaitu tetap tidak berubah. Nah, pada keadaan i'rabnya kecuali ayu ya. Ayu itu bisa berubah ayya dan seterusnya menyesuaikan dengan konteks kalimat yang kita akan buat. Oke, kemudian yang kedua, kata syarat ini ada yang isimnya. Ini tadi saya bahas, yang tadi ada warnanya berbeda. Kata syarat ini ada yang isim, yang biru dengan apa tadi, yang hijau. Nah, kemudian yang huruf itu berdiri sendiri ya. Oke. Lauma dengan amma. Oke. Dan ada juga yang menjazamkan, nah, ada juga yang menjazamkan fi'il mudhari, maksudnya mensukunkan dan menghilangkan nun atau huruf illah dan tidak menjazamkan yang pastinya harus menyelesaikan konteks kalimat yang akan kita buat. Jadi bagaimana caranya kita buat kalimat ya, ya kita harus hafal dulu kosakata kata kerja. Karena setelah isim syarat atau ada waktu syarat biasanya atau paling banyak di setelah isim syarat ini adalah kata kerja, bukan kata benda. Gitu ya. Oke, next berikutnya pembagiannya. Oke, pembagiannya ya. Perangkat-perangkat syarat, nah ini tadi penjelasan dari atas. Perangkat-perangkat syarat ada dua. Yang pertama adalah perangkat yang menjazamkan dua fiil mudhari. Jadi dua fiil mudhari. Jadi fiil mudharinya itu dijazam. Apa itu artinya jazam? Jazam itu tidak bisa dibahasa Indonesia kan ya. Nah, jazam itu tidak bisa dibahasa Indonesia kan. Jadi susah. Nah, jazam ya jazam, tapi tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kenapa? Karena bahasa Arab itu banyak kosakatanya, sedangkan bahasa Indonesia itu kurang. Dan bahasa Indonesia itu kurang apa namanya? Kurang kosakatanya dan lebih banyak serapan dari kata
luar. Nah, dari Arab kah, Belanda kah, Inggris kah, dan seterusnya. Sedikit sekali yang bahasa Indonesia asli ya. Oke. Kata kerja, kita kita secara menyeluruh saja. Jazam itu apa? Kata kerja ya, yang mensukunkan. Nah, jadi jazam itu yang mensukunkan, itu yang paling dekat dengan maknanya. Perangkat yang mensukunkan dua fiil mudhari atau menghilangkan, banyak ya, tidak selamanya sukun. Inilah nanti dipelajari. Kata kerja sedang terjadi ya. Jadi kan ada fiil tadi ada 4, ada madi, mudhari, amri, dan nahi. Dan yang khusus ini adalah untuk fiil mudhari saja. Dan ada beberapa ya, man, ma, mahma, kaifama, ayana. Ini kan tidak apa namanya, tidak asing ya. Kenapa? Karena kita sudah bahas pekan kemarin. Nah, kata tanya, man, ma, tapi di sini artinya dia tidak bertanya, tapi syarat ya. Man, ma, mahma, kaifama, ayana, dan seterusnya. Penjelasan tentang perangkat-perangkat ini dan penjelasan i'rabnya pada fi'il mudhari majzum dipelajari nahu tingkat atas atau tingkat menengah. Kenapa? Karena ini luas pembahasannya ya. Nah, sedangkan yang kita pelajari pada hari ini adalah dasarnya saja. Nah, kita tahu saja, oh ini perbedaan antara kata syarat dan kata tanya. Nah itu saja, itu dasar. Tidak usah kita terlalu memperdalam, kecuali memang kalau kita memang ingin memperdalam bahasa Arab atau Al-Quran, ya kita harus memperdalam juga bahasa Arab. Jadi kan kita tidak akan menjadi mufassir. Nah, kita jadi ahli tafsir, ahli hadis, tidak. Tapi yang penting kita tahu dasar ketika kita membaca Al-Quran, oh ini kata tanya, dan ini kata syarat, dan ini kata sambung. Usul mausul ya. Oke, yang kedua, perangkat-perangkat yang tidak menjazamkan atau yang tidak mensukunkan fiil. Nah, yang ada dua, yang pertama adalah A, semuanya huruf syarat. Nah ini tadi, kalau yang di atas tadi, yang nomor satu itu isim syarat. Kalau yang nomor dua ini ada isim, ada huruf ya. Huruf syarat itu lau. Lau itu artinya seandainya. Nah, seandainya atau laula, seandainya tidak. Lau mas sama, seandainya tidak dengan amma ya, adapun. Contoh dalam Al-Quran, wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Oke, kemudian yang kedua adalah isim zorof. Nah, isim zorof ini dia kata keterangan. Dia kata keterangan yang menjadi isim syarat. Yang termasuk dalam isim syarat. Contohnya idza syamsu kuwirat. Ya kan? Idza syamsu kuwirat. Kemudian seterusnya kullama. Dan dia ingat tidak mensukunkan fiil. Dia bisa masuk fiil madi, fiil nahi, dan seterusnya. Fiil amr tidak ada ya. Fiil amr tidak ada. Apakah dia masuk di fiil madi, fiil mudhari, atau fiilun nahi. Tapi adapun nomor satu dia cuma masuk fiil mudhari. Ini perbedaannya ya. Kalau nomor satu itu cuma masuk ke fiil mudhari, nah, sedangkan nomor dua bisa masuk ke fiil mana saja kecuali fiilul amri. Apakah telah terjadi madi, apa namanya, sedang terjadi, kemudian dia apa namanya, fiilun nahi, kata kerja larangan. Oke, next berikutnya, nah, penjelasannya satu-satu. Oke, yang pertama adalah man. Nah, man ya, barang siapa atau siapapun. Nah, ini saya tidak sempat lagi tulis dalam Al-Quran. Nanti kita cari dalam Al-Quran ya, contoh-contoh dalam Al-Quran. Man ya, jadi man itu diartikan barang siapa atau siapapun. Kan tidak mungkin kan kita bertanya, man anta. Man anta pasti kita sudah tahu. Tidak mungkin kita artikan barang siapa kamu, ya kan tidak mungkin. Atau siapapun kamu, tidak mungkin. Pasti itu bertanya, man anta. Dan penekanannya juga kan namanya bertanya, ya kita menekan kalimat kita dengan pertanyaan. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya itu kalimat tanya itu apa namanya, kayak datar, tidak bertanya. Nah, contoh ya, makan mie. Nah, makan mie. Padahal apakah sudah makan? Nah, makan apa dan seterusnya ya. Jadi biasanya kita menghilangkan pertanyaannya langsung ke kata kerjanya. Berbeda kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab harus disebut dan penekanannya harus kita tekan kalau bertanya supaya orang tahu, oh ini dia bertanya, oh ini dia syarat, dan ini dia kata sambung ismul mausul. Gitu ya. Jadi man itu bisa artinya tiga ya. Nah, man itu artinya yang sudah kita pelajari 2 pekan yang lalu, ismul mausul. Kemudian yang pekan kemarin man itu pertanyaan, siapa, siapakah. Nah, sedangkan yang ketiga hari ini adalah barang siapa. Nah, atau siapapun. Contoh ya, itu untuk yang berakal pastinya ya. Man ini pasti untuk yang berakal. Dimanapun tempatnya, mau mausul, syarat, kemudian istifham, dia pasti untuk bertanya, kemudian syarat untuk yang berakal. Nah, contohnya, man yazra yahsud. Itu kan sukun kan? Fi'il mudhari'nya itu yazra yahsud.
Barang siapa yang menanam, maka ia akan menuai. Nah, ini pepatah Arab ya. Maksudnya apapun yang kita tanam, apakah itu kebaikan dan keburukan, maka kita akan tuai apakah di dunia atau di akhirat. Nah, ini mendalam ya. Man yazra yahsud. Bukan menanam sama seperti kita menanam tumbuhan ya. Pasti kita akan mendapatkan hasil dari tanaman tersebut atau sayuran tersebut. Nah, begitu pula kebaikan dan keburukan. Kita akan tuai di mana? Apakah di dunia atau di akhirat kelak. Oke, kemudian yang kedua, man jadda wajada. Dia ternyata man ini bisa juga masuk ke fi'il madi. Ini pengecualian ya. Ya, ini pengecualian. Ya kan yang saya bilang tadi yang nomor satu itu menjazamkan fi'il mudhari itu rata-rata fi'il mudhari. Tapi ada pengecualian. Contohnya ini man jadda wajada. Jadi jadda di sini bukan fi'il mudhari tapi fi'il madi. Nah, apa itu artinya jadda? Bersungguh-sungguh. Apa artinya wajada? Mendapatkan. Jadi ketika kita menggabungkan maka karena ini kan pepatah, ibarat pepatah man jadda wajada. Barang siapa atau siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Oke, contoh, kalau kita belajar bahasa Arab, rutin begini setiap pekan, insya Allah kita akan tahu dasar itu. Oh, ini man. Artinya barang siapa. Itu kesungguhan kita. Itu kan terbalas. Manjada wajada. Berbeda kalau, mohon maaf ya, yang cuma satu kali hadir, dua kali hadir, karena akan tertinggal. Dan tidak akan bersambung dengan yang lain. Padahal man itu ada tiga. Jangan sampai, mohon maaf ya, ada yang satu kali masuk, langsung masuk di ismu syart. Taunya cuma man itu barang siapa. Akhirnya ketika baca man anta, nah ketika mengucapkan man anta, apa artinya man anta? Barang siapa kamu? Karena yang saya pelajari cuma ismu syart, padahal saya dipelajari di awal. Nah, man itu ada tiga maknanya, berarti yang siapakah dengan barang siapa. Dan kedudukannya berbeda masing-masing. Ada yang kata sambung, ada yang kata tanya, dan ada yang kata syarat. Ya, man yazra yahsud man jadda wajada. Nanti kita cari dalam Al-Quran. Ada dalam surah Luqman. Dalam surah-surah yang lain banyak. Ini man dalam Al-Quran banyak ya. Man yakfur dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang kedua, karena ini ada banyak. Satu-satu saya kasih slide. Man. Yang kedua, nomor dua. Ini yang ketiga. Ma. Oke. Ma sama. Ada tiga juga kedudukannya. Ada kata sambung artinya yang. Ada kata tanya. Ma apa. Contohnya mahaza apa ini, nah, ya kan begitu. Kemudian ma yang ketiga ini maknanya adalah syarat, yang artinya apapun. Nah, jadi tambahkan. Ya, jadi kalau kata syarat itu mudah saja difaham. Contohnya aina di mana. Berarti kalau aina dalam syarat dimanapun itu mudahnya. Nanti ya, lanjutnya. Oke, ma apapun untuk yang tidak berakalnya. Jadi ma ismul mausul ma yang tidak berakal seperti benda mati atau hewan. Nah, contoh, matakul akul. Apapun yang kamu makan, saya makan. Makan. Jadi itu ya. Matakul akul. Itu kan disukunkan. Kenapa? Karena fi'il mudhari dua-duanya. Apapun yang kamu makan, saya makan. Ya. Kemudian contohnya lagi, maturid urid. Apapun yang kamu mau, aku mau. Apapun yang kamu mau, aku mau. Aku mau. Maturid biasanya menyerapnya isim fa'ilnya ya murid. Nah, kita kan biasanya bilang kalau bukan siswa ya murid. Itulah mereka slide ke-8. Oke. Bagaimanapun kamu memperlakukan saudaramu seperti itulah mereka memperlakukan. Nah, ini bahasanya ya. Biasa kan kita kesampaikan. Bagaimanapun kamu bekerja, kamu tidak akan kamu tidak akan sukses kalau malas. Nah, ya kan bisa begitu. Itu panjang lagi. Nah, jadi bagaimanapun, jadi kalau bahasa Arabnya bagaimanapun kaifa. Nah, kalau pertanyaan kaifa saja. Nah, bagaimana? Contohnya kaifa haluka kan beda kan? Kaifa haluka kan bertanya, ada nadanya. Kaifa haluka? Nah, kalau ini tidak bertanya, bukan kaifa ma, enggak. Kaifa ma tu'amil. Nah, itu kan bagaimanapun kamu memperlakukan ikhwanaka, saudara-saudaramu yu'amiluka. Seperti itulah mereka memperlakukanmu. Kalau kamu baik kepada saudara, maka mereka akan baik. Kalau kamu memperlakukan mereka buruk, maka mereka juga akan memperlakukan kamu buruk atau jahat. Ya. Jadi kaifam. Kemudian lanjut next berikutnya. Kapanpun ayyana. Ayyana, kapanpun ya. Contohnya ayyana tadurni ukrimka. Kapanpun kamu mengunjungiku, aku akan memuliakanmu. Kapanpun kamu mengunjungiku,
aku akan memuliakanmu. Oke, ayyana tadzurni ukrimka. Jadi cara bacanya juga dipisah ya. Ayyana tadzurni ukrimka. Jadi tidak dibaca satu kali. Ayyana tadzurni ukrimka, enggak. Tapi kita ada penekanan, ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Oke, ayyana tadzurni itu kalimat syarat, kalimat pertama. Nah, ukrimka itu jawabannya. Sebab akibat kan? Nah, mengunjungi, memuliakan. Oke, kalau kamu tidak mengunjungi, ya saya tidak muliakan. Kalau kamu kunjungi saya, ya saya muliakan. Jadi ada sebab akibat ya. Ini maknanya saya tidak terlalu mendalam maknanya. Kenapa? Karena itu nahunya tingkat menengah ya. Jadi kita dasarnya saja. Oh ternyata ayyana itu bisa diartikan kapan pertanyaan dan bisa juga ismul syarat. Nah, kapanpun. Oke. Next berikutnya. Oke, mata sama dengan ayana, mata kapanpun saya pisah ya supaya lebih anu contohnya juga berkembang contohnya. Contohnya mata, mata bukan mata ya, mata ya til imtihanu ya jetahid at-tullabu. Nah ini biasanya para mahasiswa ini, mahasiswi. Kapanpun waktu ujian tiba, para siswa akan bersungguh-sungguh. Apa bahasa Arabnya? Mata ya til imtihan, itu koma, ibaratnya koma, ya jetahid at-tullabu. Nah, mata ya'til imtihan yajtahid at-tullabu. Kan seperti kita bahasa Indonesia ya. Kapanpun waktu ujian tiba, koma, siswa akan bersungguh-sungguh. Para siswa akan bersungguh-sungguh. Jadi inilah ismu syarat ya. Oke, lanjut next berikutnya. Sama dengan yang nomor 6. Nah, sama dengan aina ini tambahan ma saja. Aina ma dengan haitsuma. Oke, sama juga artinya dimanapun. Contohnya aina ma tadhhab adhab. Dimanapun kamu pergi, saya pergi. Nah, ini bahasa Arabnya. Aina ma tadhhab adhab. Oke. Kemudian ada juga yang lain pakai haitu. Nah, haitsuma taskun tahsun. Dimanapun kamu tinggal, kamu harus menjadi orang yang baik. Ya, kamu harus baik maksudnya. Haitsu mataskun tahsun. Nah, ini contohnya para mahasiswa yang kos di luar kota atau apa namanya? Bukan di kotanya. Contohnya orang Parepare kuliah di UNEM, nah itu Unhas dan lain sebagainya. Ini, nah itu kan mereka harus baik di tempatnya orang, menjaga apa namanya? Menjaga akhlaknya di kampungnya orang. Ya, jangan sampai apa namanya rewa ya. Sombong di kampung orang. Ya, dimanapun kamu tinggal, kamu harus baik. Apa? Haistu matas pun tahsun. Apa boleh diubah? Boleh. Aina matas pun tahsun. Boleh juga aina. Hilangkan saja mana boleh. Ketiga-tiganya boleh. Tidak apa-apa. Mau diganti apapun. Tidak masalah. Oke, ya. Jadi tidak masalah kalau mau diganti yang mana saja. Kan ada tiga. Aina, ainama dengan haistuma. Sama artinya. Tidak ada perbedaan penggunaannya. Yang berbeda adalah di bagian belakangnya. Apa fiilnya. Nah, dibedakan apakah yang lainnya. Yang penting kita hafal kosakata, kata kerja dalam bahasa Arab. Cukup saja madi dan mudhari. Oke, kemudian kita ubah nanti. Oke, next berikutnya. Yang ke-8. Nah, slide ke-12. Aina. Oke, ini dimanapun ya. Ini sudah saya bahas tadi. Aina. Oh, tadi kapanpun ya. Yang nomor slide 10 tadi. Nomor 6 ya. Maaf, salah. Oke, nomor apa ini? Nomor 7 dan 8 itu sama. Maaf, nomor 7 dan 8 itu sama. Oke. Dimanapun. Oke. Contohnya, aina tusafir tahmil al-asya. Dimanapun kamu bepergian, kamu membawa banyak barang. Nah, ini ya. Berbedanya tadi tazhab dengan tusafir itu saya sudah sampaikan di pekan kemarin kalau tidak salah. Tapi saya ulang lagi. Kalau zahab itu bepergian dalam jarak yang dekat. Sedangkan tusafir itu dalam jarak yang jauh. Nah, bepergian. Makanya orang-orang yang disebut bepergian jauh disebut musafir. Nah, orang-orang yang bepergian jauh disebut musafir. Adapun orang yang di dalam kota saja, contohnya dari apa namanya Antang ke Unhas, Unhas ke Sudiang, nah itu namanya kota masih satu tempat, maka dibilang zahabah. Nah, itu bahasa Arabnya zahabah, pergi. Nah, sedangkan yang jauh contohnya Makassar ke Parepare, Makassar ke Luwu, nah itu baru disebut musafir atau Makassar ke Jakarta. Mau naik pesawat disebut juga musafir, walaupun jaraknya 2 jam. Oke ya, sebut musafir. Bepergian jauh. Makanya diserap juga oleh orang orang Indonesia atau bahasa Indonesia ya. Nah, musafir. Jadi musafir adalah orang-orang yang apa bukan merantau ya, bukan juga dibilang merantau. Merantau beda juga bahasa Arabnya. Nah, musafir belum tentu merantau. Ya.
Musafir. Tapi Indonesia musafir itu identik dengan orang yang merantau. Padahal musafir adalah orang yang bepergian jauh, bepergiannya belum tentu dia menetap di sana. Bisa saja dia kembali. Next berikutnya yang kesembilan, oke, anna. Nah, ini sama juga dalam ismul istifham ya. Banyak ya. Bagaimana, kapan, dari mana itu ismul istifhamnya, pertanyaannya. Tapi kalau anna maka ditambahkan pun. Nah, ini banyak maknanya ini. Kemanapun, bagaimanapun, kapanpun, dari manapun. Contohnya lagi, anna tadhhab ajidka. Kemanapun, nah ini kita ambil yang kemanapun kamu pergi, aku, salah ini ya, bukan aku akan mendapatkanmu. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Dimanapun kamu pergi, kemanapun kamu pergi, aku akan mendapatkanmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mendapatkan. Ya, oke. Anna tazhab ajidka. Oke, anna tazhab ajidka. Oke, kemudian next berikutnya, saya panjangkan nanti buka pertanyaan atau kita cari dalam Al-Quran. Yang ke-10, isim syar yaitu ayu, apapun. Nah, kalau ayu ini setelah ayu bukan fiil ya, tapi dia isim. Nah, makanya ayu torikin. Nah, jalan apapun. Nah, ayu makanin, tempat apapun. Kemudian ayu sayyarotin, mobil apapun. Jadi harus ada setelah ayu itu dia benda mati dulu. Oke, baru dikasrotainkan. Ayu torikin. Contohnya lagi, rumah apapun yang kamu mau. Oke. Ayu baitin turit, turit. Rumah apapun yang kamu mau, saya mau. Bisa saja. Nah, kalau di sini bukan aku, ini salah. Oke. Jalan apapun yang kamu tempuh, aku akan mengikutimu. Apa bahasa Arabnya? Ayu torikin taslukhu atba'ka. Nah, atba'ka. Ayu torikin taslukhu atba'ka. Jalan apapun yang kamu tempuh, aku akan mengikutimu. Ini setia kawan ini ya. Oke, setia ini. Oke, mau jalannya baik, ikut. Jalan buruk juga ikut ya. Nah, ayyutorikin tasluku atba'ka. Ya. Oke, kemudian yang ke-11 in ya. Oke. Yang ke-11 in, jika ya, in. Ini dalam Quran juga ada. Nah, kita ambil contoh yang paling mudah. In tadkhul adkhul. Jika kamu masuk, aku akan masuk. Nah, jadi jika kamu masuk, saya masuk kampus. Apa bahasa Arabnya? Intadkhulu ilal jami'ah adkhul. Jika kamu masuk kampus, saya juga masuk. Atau kalaulah bisa juga diartikan jika. Contoh, izma taf'al syarr izma taf'al syarran tandam. Kalau kamu berbuat keburukan, maka kamu akan menyesal. Ulang, izma taf'al syarran tandam. Kalau kamu berbuat keburukan, maka kamu akan menyesal. Nah, itu bahasa Arabnya ya. Izma taf'al syarran tandam. Oke, tandam ini dari kata nadima. Nah, nadima yandamu. Nadima yandamu itu artinya menyesal dalam bahasa Arab. Dan walau alam, saya tidak tahu ini kenapa Menteri Pendidikan kita namanya Nadim. Nah, itu kenapa namanya Nadim? Nadim itu isim fa'il, pelaku atau subjek dari kata nadima. Kalau nadima kan artinya telah menyesal. Berarti kalau nadim pelaku, orang yang menyesal. Nah, ini bahaya ya. Jadi memberikan nama anak, tanya dulu artinya dalam bahasa Arab. Tapi bisa saja yang kedua mungkin bukan bahasa Arab tapi bahasa yang lain dengan falsafah atau filosofi yang lain. Ya, nadim itu mungkin bahasa Prancis atau bahasa apa. Kalau dalam bahasa Arab nadim itu artinya orang yang menyesal, laki-laki yang menyesal. Nah, ini mudah-mudahan bukan dari bahasa Arab namanya ya, mungkin dari bahasa yang lain. Bahasa yang lain ya. Oke, jadi hati-hati memberikan nama anak dari bahasa Arab yang artinya jelek ya. Oke, nadim. Oke, kemudian next yang berikutnya, yang 13 ya. Nah, saya tidak terlalu panjangkan ini karena memang syarat ini ya syaratnya adalah hafal kata kerja. Nah, itu. Jadi isim syarat ini syaratnya adalah salah satunya harus hafal kata kerjanya. Nah, bagaimana caranya? Ya dihafal saja yang kosakata sehari-hari. Contohnya membaca, melihat, mendengar, itu saja dulu. Jangan dulu kita hafal menendang, mengikuti, nyaman, enggak usah dulu. Yang penting mendengar yang lima, apa namanya? Lima
panca indera, mendengar, makan, minum, yang begitu-begituan, yang sehari-hari, duduk, dan seterusnya. Oke, yang ke-13 ini adalah singkatannya tadi ya, yang tidak menjazamkan fiil ya. Nah, huruf syarat dan isim dzarf yang tidak menjazamkan fiil dan bisa masuk ke fiil madi. Jadi bisa masuk ke fiil madi dan fiil yang lainnya, kecuali fiil amri. Adapun yang lainnya seperti lau, nah, dan kawan-kawan ini ya, lau, lauma, laula, kemudian amma, dan seterusnya, bisa menambahkan la pada jawaban syarat. Nah, contoh ya, lau araftu annaka ta'ti ila baladi la astaq. Nah, ini jawabannya ya. La astaqbaltu. Jadi ditambahkan la. Jadi kalau ada lau ditambahkan la ya. Nah, kalau amma ditambahkan fa. Itu tadi famal yatima fala takhar. Oke. Lau arafta. Nah, apa artinya lau? Seandainya. Nah, araftu. Nah, aku mengetahui annaka tahti bahwasanya engkau datang ila baladi ke negaraku atau ke kotaku la astaqbaltuka. Nah, ini la-nya tambahan dari kata lau. Oke. Sungguh aku akan menyambutmu di bandara fil matoril. Astaqbaltuka fil matoril. Ini biasanya kita berandai-andai ya. Seandainya aku begini. Nah, itu. Maka apa? Itu kan ada jawabannya, maka pakailah. Seandainya lau, bahasa Arab ya, berarti adalah jawabannya. Jadi dimulai dari la. Jadi kalau kita dapatkan kosakata begini, kita cari itu jawabannya itu diawali dengan la pasti. Jadi lau araftu annaka ta'ti ila baladi, maka jawabannya adalah la astaqbaltu. Itulah jawabannya. Oke, kemudian contoh yang lain, lau ulijal maridu la syufiya. Oke, seandainya orang sakit itu diobati, niscaya ia sudah sembuh. Ya, lau ulija diobati, al maridu orang sakit. Nah, apa jawabannya? La syufiya, maka dia akan disembuhkan. La syufia. Dari kata syafa yashfi ya, menyembuhkan. Syufia disembuhkan. Oke. Okay. Syufia. Makanya ada namanya syifa. Nah, makanya ada namanya syifa. Biasanya nama laki-laki dan nama perempuan ya. Nah, syifa. Nah, syifaul qulub. Berarti obat hati. Ya, syifaul qulub atau syifaul qalbi. Nah, itu nama perempuan biasanya atau nama laki-laki. Bisa jadi kedua-duanya. Syifa itu tidak identik dengan muzakkar dan muannas, bisa kedua-duanya, bisa laki-laki, bisa nama laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau dalam kata itu, jenis kata itu adalah muzakkar, syifa ya, syifaun. Oke, dan Al-Qur'an juga termasuk obat ya, syifaun. Lau ulijal maridu la syufiya. Seandainya orang sakit itu diobati. Jadi lau itu sudah disebutkan di tabel di atas ya, di tabel kedua itu adalah semua artinya seandainya atau andainya. Oke. Andainya. Kalau dalam Al-Quran biasanya diartikan andainya. Atau dalam hadis. Oke. Kalau dalam hadis ini saya tidak tulis karena panjang hadisnya. Laula an asyukka ala ummati. Nah, ini dia pakai laula. Laula an asyukka ala ummati la amartahu bisiwak. Seandainya tidak memberatkan. Itu kan laula. Lau seandainya, la itu tidak. Tapi lanya setelah lau ya. Nah, bukan la yang di belakang. Bukan jawaban. Seandainya tidak memberatkan umatku bersiwak. La amar, oh, ini jawabannya. La amar, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amar tahu bersiwak. Ini jawabannya. Nah, sungguh aku akan memerintahkan bersiwak. Bersiwak itu kalau kita bahasa Indonesia adalah menyikat gigi. Bayangkan coba kalau kita setiap sholat menyikat gigi. Menyikat gigi ya. Kalau kita kan pakai pasta. Kalau orang Arab kan biasanya pakai siwak, kayu siwak ya. Kayu ya, berbentuk kayu. Yang biasa kalau umroh dan haji itu biasa dibeli murah. Ada yang murah dan ada yang mahal. Siwak ya. Oke, jadi laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak ya. Seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Bayangkan coba, mau sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, makanya orang Arab itu simple, dia bisa kantongi pakai siwak. Ya, kalau kita pasta gigi kan ada sikatnya, ada pastanya, jadi memberatkan memang. Makanya tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Disunnahkan sebelum sholat itu menjaga gigi, terutama dari bawang, bau bawang dan bau-bau yang lain. Ya, bau pete, kalau kita kan bau pete, petai, jengkol dan seterusnya ya. Kalau orang Arab tidak boleh bau bawang, oke, dan seterusnya. Jadi disuruh, tapi apakah sah sholatnya? Ya sah sholatnya, tidak masalah. Hanya jangan sampai mengganggu kenyamanan atau kekhusyuan orang karena bau yang kita dari mulut kita dan lain sebagainya. Contohnya kita bilang amin, nah, kan keluar
bau jengkolnya, bau apa dan seterusnya. Itu makanya dan begitu pula bau-bau mulut yang lainnya ketika sholat itu dihindari dengan bersiwak atau menyikat gigi. Jadi kalau ada siwak di rumah ya bisa kita setiap sholat, sebelum sholat ya kita siwak dulu. Tidak usah sikat gigi, siwak saja karena kan bisa dikantongi, bisa disimpan di mana saja. Oke, ya. Oke, laula an asyqa ummati. Oke, saya kira cukup. Nah, ini atas debat latihannya sama seperti kemarin, bacalah surah atau ayat di dalamnya yang ada isim syarat. Nah, kemudian jika ada waktu buatlah kalimat itu ada fiilnya pendek di bawah ya. Nah, berarti dia akan fokusnya kepada fiil ya. Di slide ke-23 saya tidak tambahkan tasjih karena kita mau latihan ya. Nah, atau kita cari dalam Al-Qur'an. Oke. Oke. Bagi yang apa namanya? Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sama-sama mencari di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah man. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan dibuka pertanyaan. Atau pertanyaan juga sebelumnya boleh. Oke, silakan. Coba dibuka. Saya Ustaz. Nomor slide 5. Oke, silakan. Nah, atau silakan bertanya. Ya, saya yang contoh terakhir tadi Ustaz. Ya. Lau'ulijal maridu apa ini? Lasyufi. Lasyufiya. Ya, kalau Iya. misalnya diganti di situ, seandainya kamu sakit diobati, misalnya seandainya sakitmu diobati, niscaya kamu akan sembuh. Kamu sudah sembuh. Bagaimana bahasanya itu Ustaz? Bahasa Arabnya. Seandainya Seandainya sakitmu diobati, niscaya kamu sudah sembuh. Oh, berarti dirubah ya. Jadi bukan lagi orangnya tapi ya. Maka dirubah lau ulija al-maradu. Nah, al-maradu. Maradu bahasa Arabnya. Lau ulija al-maradu, seandainya sakit itu diobati, niscaya ia sudah sembuh. La syufiya. Atau ya kan itu begitu bahasanya ya. Seandainya sakit itu diobati bukan orangnya kan? Nah, maka dirubah maradu. Marodu. Kalau marid itu orangnya. Maridun itu orangnya, kalau marodu itu ya dalam itu dipelajari sorab. Itu bahasa Arabnya marodu. Ada dalam surah Al-Baqarah. Fazadahumullahu marodo. Fazadahumullahu marodo. Marodo itu bertambah sakitnya. Fazada itu zadat bertambah, marodo sakit. Asal katanya marodo. Nah, marodun. Berarti lau ulijal marodu. Nah, seandainya sakit itu diobati, niscaya ia sembuh. La sufia. Boleh juga. Tidak apa-apa. Kembali kepada orang atau kembali kepada penyakitnya boleh. Oke. La sufia minal maradi. Nah, maka ditambahkan lagi la sufia minal maradi. Itu saja dirubah, berarti al marid dirubah menjadi al marad. Nah, penyakit ya. Jadi penyakit itu banyak bahasa Arabnya. Nah, salah satunya adalah al marid, al marad. Ada al ada apa namanya? Eh, eh, ada wadawa. Nah, ada juga bisa artinya ada penyakit. Ada namanya kitab namanya ada wadawa. Nah, penyakit dan obatnya. Nah, itu bagus itu untuk tazkiyatun nafs. Nah, saya sarankan ya, nah, ini saya tambahkan, ada buku namanya Ada Wadawa dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari saja Ada Wadawa. Kalau diterjemahkan secara letter itu penyakit dan obatnya. Maksudnya ini adalah penyakit-penyakit bukan penyakit kayak penyakit hati. Apa obatnya, solusinya. Itu keren itu. Oh, ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Nah, penulisnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak salah, Ada Wadawa. Itu bagus itu untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri, menghilangkan rasa-rasa penyakit penyakit hati dan lain sebagainya. Oke. Silakan cari di Google coba. Yang bagi yang ada internetnya silakan namanya ada wadawa terjemahannya ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi boleh diganti lau ulijal maradu, lau ulijal alamu la syufiya. Maka dia akan sembuh. Ketika seandainya sakitnya disembuhkan, maka dia akan sembuh. Ya kan pasti ada orangnya kan? Penyakit itu ya kepada orang disembuhkan. Maka la syufiya kembali kepada orangnya. Jadi dirubah saja marid jadi marad. Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak masalah. Bertanya kalau tidak ada kita mulai dari awal man ya. Kita cari dalam Al-Quran. Oke, silakan. Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita
Tapi kalau ada pertanyaan langsung saja di ini ya, dipotong silakan, enggak masalah. Oke, sekarang kita cari man dalam Al-Qur'an. Coba dibuka surah Luqman supaya terbiasa juga mencari apa namanya? Surah ya. Surah Luqman. Surah Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan juga rasul dan bukan raja, tapi dia orang biasa, orang soleh ya. Ahlul hikmah. Orang orang biasa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia namanya diabadikan ya. Karena kan rata-rata nama-nama dalam Al-Quran itu kan rata-rata nama nabi. Tapi ada salah satu yang bukan nabi ya, seperti Imran bukan nabi. Nah, Alu Imran keluarganya Imran, bapaknya Maryam. Maryam alaihissalam. Kemudian apa namanya? Ada Luqman. Luqman itu adalah seorang bukan seorang raja, bukan seorang nabi, tapi dia seorang orang orang biasa yang soleh ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kata-katanya itu adalah untuk mendidik anak. Jadi kalau kita ingin mendidik anak, maka pelajarilah kisah tentang Luqman dan anaknya ya. Sudah dapat surah Luqman? Oke. Surah Luqman kita bisa buka di mana ini? Oke, dalam ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23 yang artinya barang siapa atau siapapun ya. Oke, ya. Oke, karena ini potongan ayat saya baca, wa man yuslim wajhahu atau saya baca biasa, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Oke, perhatikan baik-baik, wa man yuslim. Oke. Bisa kita baca terjemahannya dan barang siapa, ya kan? Yuslim, berserah diri, makanya namanya kita muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri, orang yang taat. Apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang jangan dilakukan. Nah, itu makanya muslim. Kalau mukmin percaya, kata iman ya. Oke. Wajhahu ilallah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia, nah ini jawabannya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada agama Allah yang kokoh. Ya. Kemudian saya tidak terlalu panjangkan di ayat 23 waman kafara. Ini timbal baliknya. Kalau di atas itu yang muslim, mukmin, nah, kalau ini waman kafara. Nah, dan barang siapa yang kafir atau menutup dirinya. Kafir tetapnya menutup dirinya dari Islam, maka kekafirannya itu janganlah menjadikan wahai Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu. Nah, ini. Nah, kalau mau yang Ismul Mausul yang kemarin surah Luqman ayat 14. Mohon maaf, ayat 15. Surah Luqman kalau mau yang Ismul Mausul kata sambung itu di ayat 15. Ada man yang artinya yang dan ada ma yang artinya yang. Nah, sedangkan kalau di ayat 22 dan 22 dan 23 itu mannya artinya barang siapa yaitu ismu syar. Dan man ini identik saja ya. Man itu identik kalau diartikan barang siapa itu identiknya di depan. Dia pasti di depan ayat atau di depan kata atau di depan kalimat ya. Makanya bilang waman yuslim bukan di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah berarti ismul mausul. Itu enaknya. Jadi kalau ada kita dapatkan man kemudian ada kata panjang kemudian man di tengah itu berarti artinya yang ismul mausul. Tapi kalau man dia di depan atau sebelumnya wakat apa-apa yang penting dia di depan kalimat atau kalimat baru maka dia pasti barang siapa. Nah, dan ketika kita dapatkan man maka itu kan kalimat syaratnya. Ada waktu syaratnya, perangkat-perangkat syaratnya man. Yuslim itu sukun kan? Nah itu dia kalimat syaratnya yuslim, berserah diri. Mana jawabannya? Faqadistamsaka. Nah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man kafara, nah, fala yahzunka kufrahu. Maka mana jawabannya? Wa man kafara. Nah, kafara kalimat syarat, fala yahzunka kufrahu itu dia jawabus syarat. Ya, jadi biasanya jawab syarat itu biasa juga diawali dengan fa.
Nah, ini fala yahzunka kufru. Loh kok kan setelah man itu harus fi'il mudhari. Kenapa ini waman kafara fil madi? Itu tadi saya bilang pengecualian. Sama seperti man jadda wajada. Jadda kan fil madi. Pengecualian saja. Dan ini sedikit. Dan ini sedikit. Rata-rata apa tadi? Setelah man dengan ma pasti fi'il mudhari yang disukunkan atau yang dihilangkan huruf nun atau huruf illahnya ya, itu di ini. Kemudian ada lagi di ayat yang lain, ada yang mendapatkan lagi kata man supaya kita tahu. Supaya kita tahu ini man ini ismul mausul, ismul syart atau ismul istifham. Oke. Silakan siapa yang hafal Quran silakan dibaca ayatnya man. Silakan. Cukup ya kalau di surah Luqman. Sekarang kita cari di surah yang lain. Oke. Silakan yang mendapatkan man supaya kita tahu atau kosakata sehari-hari pernah dapat man diawali dengan man, silakan Bukan bertanya. manzala sih Ustaz, di ayatul kursi. Man zalladzi yashfa'u. Oke, di ayat kursi ya, kita buka kursi ayatul kursi surah Al-Baqarah. Oke. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Oke, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Oke, di situ artinya apa? Coba kita baca artinya. Supaya kita tahu. Tapi begini ya, cara menerjemahkannya orang Indonesia itu berbeda dengan cara menerjemahkan seperti kita yang dari bahasa Arab ya. Biasanya itu ada perintah tapi tidak diartikan perintah. Nah, contohnya ketahuilah, i'lam. Nah, itu dia perintah tapi dibilang ketahui, tapi dia tidak berbentuk perintah. Nah, jadi ini apa namanya? Ini penerjemahan sebenarnya harus diedit ya, penerjemahan bukan ayatnya. Penerjemahan dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang sebenarnya harus diedit. Tapi belum ada orang yang mampu mengeditnya ya. Itu kan urusannya Kementerian Agama. Oke, ayatul kursi silakan dibuka. Oke. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Oke, kita cari di situ. Di situ apa artinya? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Berarti man di situ artinya yang. Nah, artinya yang. Kenapa? Itu tadi saya kasih triknya. Kalau mannya di tengah-tengah kata, maka dia artinya yang. Nah, kalau mannya di awal kalimat, contohnya ada bulatan ayat baru ayat pertamanya itu waman atau faman, nah, maka itu pasti dia apa namanya ismus syart. Nah, sekarang manzalladzi kita baca manzalladzi kan ada ayat kata sebelumnya kan lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Oke. Dan kalau kita baca terjemahannya dia diartikan dengan yang ya. Nah, tidak ada yang itu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat. Berarti man di sini artinya ismul syart atau ismul istifham atau ismul mausul. Oke, silakan dijawab. Ismul syart, ismul mausul atau ismul istifham. Silakan dijawab semuanya, silakan. Atau ismul mausul. Oke, Masya Allah. Mantap. Oke, jadi man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni adalah man ismul mausul. Tapi ada yang kita lewati. Nah, tapi karena pertanyaannya man, ada ma ya. Contohnya tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang kedua, ma. Ma di sini apakah ismul mausul artinya yang? Ma di sini artinya yang kedua ismul istifham. Apakah? Kemudian ma ismus syart di sini apapun. Siapa yang bisa jawab? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau tidak bisa, baca terjemahannya supaya ditahu. Mausul? Benar, ismul mausul. Karena artinya apa? Miliknya. Apa? Miliknya lah. Lahu kan miliknya lah apa yang fis samawati di langit dan di bumi. Ya. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma di sini dia ismul mausul. Dia ismul mausul bukan ismul istifham kata tanya, bukan ismus syart. Kenapa? Karena dia di tengah. Itu mudahnya saja ya. Kalau dia di tengah maka dia dipastikan ismul mausul. Oke. Ini juga saya bertambah wawasan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kenapa ini pertanyaan ya? Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Kalau tidak ada yang bisa jawab, yang nanti saya jawab. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyandingkan as-samawat dengan al-ard? Contoh dalam Al-Quran yang lain, ayat yang lain, khalaqas samawati wal ardh. As-samawat dengan al-ardh. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah selalu menyandingkan langit dan bumi?
Ada yang bisa jawab atau ada yang pernah dengar apa alasannya? Karena idofah, Ustaz. Tidak tahu. Ya, bukan itu. Kalau itu bahas nahunya. Oke. Kenapa kan? Karena berpasangan, Ustaz. Karena berpasangan ya, karena memang berpasangan. Oke, salah satunya adalah jawabannya memang berpasangan. Karena di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'an biasanya itu selalu contohnya kematian dan kehidupan itu berpasangan. Nah, selalu dan berapapun jumlahnya kematian, begitu pula jumlah kehidupan. Sama begitu, samawat berapapun, al-ardi berapapun juga bumi dan langit. Oke, begini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini belajar bahasa Arab ya. Kenapa as-samawat jamak? Kenapa as-samawat itu jamak dari kata samaun? Samaun itu mufrad, jamaknya samawat. Sedangkan ardun selalu mufrad. Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa samawat selalu jamak 3 lebih, sedangkan ardun selalu 1? Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Oke. Ada yang bisa jawab? Tidak ada ya? Oke, saya jawab. Langit lebih ada 7 lapis, Ustaz. Oke, benar. Dalam Al-Quran sab'u samawat. Sedangkan al-ard? 1. 1. Oke, benar. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena langit itu ada 7. Dalam Al-Quran yang lain, sab'u samawat. Al-Mu'minun, kalau tidak salah ya. Sab'u samawat, 7 lapis langit, sedangkan bumi itu 1. Makanya, mohon maaf ya, yang cita-citanya astronot mau cari kehidupan di bumi yang lain, maka sudah dipatahkan oleh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya bumi yang kita pijak ini cuma 1. Tidak ada bumi yang lain. Saya pernah lihat nonton di YouTube, ada katanya didapatkan bumi, tapi beribu-ribu cahaya. Berapa umur kita? Kurang lebih 62 tahun dan lain sebagainya. Itu pun kalau sampai. Ini beribu-ribu tahun. Itu berarti. Jadi mustahil ya, mustahil kita akan tinggal di bumi yang lain kecuali di bumi yang ini. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang ini fis samawati wa ma fil ard atau as-samawati wal ardi. Kadang hilang manya, kadang ada manya dan seterusnya. Kenapa? Karena bumi itu cuma 1. Nah, tidak ada bumi yang lain. Kalau ada didapatkan bumi yang lain itu mustahil juga tinggal di sana. Belum tentu seperti yang ada di sini. Inilah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan langit, nah ini juga Mas Arab, langit yang kita lihat ini bukan langit sebenarnya ya. Langit yang kita lihat hari ini yang warna biru ini, yang pagi hari ini biru atau mendung dan lain sebagainya itu bukan langit sebenarnya. Hanya orang atau manusia mengidentikannya dengan langit. Kenapa? Karena di dalam hadis Isra Mi'raj, ini tambahan saja ya. Di dalam hadis Isra Mi'raj ada 7 lapis langit. Setiap langitnya itu ada nabi. Pernah ada yang dengar? Itu hadis sahih. Hadisnya panjang tentang Isra Mi'raj. Nah, di langit pertama Nabi Yahya. Nah, di langit kedua ada Nabi Isa yang masih hidup sampai sekarang ya, jasadnya masih utuh, ruhnya masih utuh. Sedangkan nabi-nabi yang lain tinggal ruhnya saja. Nah, di langit kedua ada Nabi Isa. Kalau umpamanya kita mengatakan ini langit, berarti setelah kita keluar atau ada astronot yang keluar dari bumi ini, maka ketemu dengan Nabi Yahya. Nah, itu. Nah, itulah pemahaman kita sebagai seorang muslim ya, bahwasanya memang kita sebutkan ini langit, tapi bukan langit yang ada di dalam Al-Quran. Langit ini adalah kalau kita dalam lingkup bahasa Arab, langit adalah yang satu langit itu memiliki atau terisi dari beberapa planet. Atau kita bahasa Arab kan itu galaksi. Bahasa Indonesia kan, maaf. Kalau kita bahasa Indonesia kan galaksi. Dan galaksi yang kita sudah tahu, yang kita dapat infonya dari ilmuwan itu cuma 2. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Dan sekarang kita masuk katanya di galaksi Bima Sakti. Nanti ya. Dan galaksi Bima Sakti, matahari itu bukan cuma 1, tapi ada beberapa matahari. Ada beberapa matahari, sedangkan kita matahari. Jadi samawat ini bukan. Nah, kenapa kita disebut langit? Ya karena tadi manusia tidak mampu mencapainya. Mencapai langit pertama, akhirnya mengatakan langit. Ini namanya lapisan ozon ya. Kenapa dia warna biru? Nah, ternyata dijawab juga oleh Al-Quran. Mohon maaf, saya lupa ayatnya tentang hujannya. Silakan mungkin ada yang hafal. Kenapa dia berwarna biru ini langit atau yang kita sebut langit ini? Ya karena pantulan dari laut. Pantulan dari laut. Kita perhatikan saja bola dunia, bola bumi itu lautnya warna biru kan? Kenapa? Karena air yang terdalam ternyata warna biru. Jadi kalau air itu paling dalam pasti warna biru. Makanya kolam-kolam renang selalu warna biru. Menandakan hati-hati. Kalau biru sekali itu berarti menandakan dalam sekali. Makanya semua lautan yang ada di seluruh dunia itu warna biru. Kenapa? Karena dalam. Jadi air semakin dalam itu semakin biru ya. Oke, itu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bumi saja. Oke, dan kalau kita perhatikan
30% tanah atau daratan, dan 70% air. Nah, ini ilmu dari Al-Quran ya. Ini ilmu dari Al-Quran juga. Oke, ilmu dari Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bumi ini 70% air, 30% daratan. Dan alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala, setiap kita gali tanah pasti ada airnya kan? Mau airnya asin atau air apa dan lain sebagainya. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak ada memang airnya. Nah, tapi insya Allah ada airnya itu sebenarnya. Kecuali di Afrika ya, yang kekurangan air. Nah, kalau kita di Indonesia, di Asia ini, ditusuk saja tanah, maka keluar air. Nah, jadi sumur kah atau apa dan lain sebagainya. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ya, salah. Jadi, oke. Jadi khalaqas samawati wal ardi. Oke. Lanjut, man dengan ma sudah dapat, oke. Kemudian kita cari yang ketiga. Kalau ada dalam Al-Qur'an, yang ketiga mahma. Oke, saya cari ya. Mahma. Oke, mahma apakah ada? Oke, ada. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 132 ya. Nah, satu-satunya dalam surah Al-A'raf ayat 132. Silakan dicari. Al-A'raf ayat 132. Oke. Al-A'raf ayat 132. Kalau man dengan makan banyak dalam Al-Quran. Tergantung kita, tiga maknanya dia ya. Tergantung kita tahu apa isim syarat, isim apa, mausul dengan isim istifham. Oke. Dalam Al-Quran ya, saya bacakan. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Oke. Kita baca artinya. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun, nah ini artinya, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, litas harona, kami tidak akan beriman kepadamu. Fama nahnu laka bimu'minin. Nah ini orang-orang Bani Israel ya. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, apapun yang kamu sampaikan, apapun yang kamu bawa, bukti apapun juga yang kamu bawa, kami tidak akan beriman. Kami tidak akan beriman ya, orang Yahudi. Surah Al-A'raf ayat 132. Ini cuma satu-satunya dalam Al-Quran, mahma. Surah Al-A'raf itu. Surah Al-A'raf ayat 132. Itu ya, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'min. Ya, orang Yahudi yang berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Oke, mahma. Jadi kalau ditanya mahma ini ismul apa namanya? Isim, fi'lun atau harfun? Ismun. Ism apa namanya? Ismu syarat. Ismu syarat. Mana syaratnya? Mahma. Perangkatnya mana fi'ilnya? Ta'tina. Kalimat syaratnya. Mana jawaban syaratnya? Fama nahnu. Nah, mana jawabannya? Fama nahnu laka bimu'min. Jadi kalau kita baca seperti biasa, waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Maka jawabannya apa? Fama nahnu laka. Nahnu laka. Fama nahnu laka bimu'min. Seperti itu ya. Itu jawabannya. Fama nahnu. Makanya ada tanda bacanya situ Kak. La. Tanda tajwidnya. Ustaz, jadi isim syarat kalau dalam Iya. satu kalimat tidak ada jawabannya berarti bukan isim syarat, Ustaz. Ada juga yang tidak ada. Seperti tadi apa namanya? Urid. Nah, ma urid turid. Nah, yang menandakan dia ism syarat adalah disukunkan. Hilangkan ya. Seperti ini. Qalu mahma ta'tina. Ini sebenarnya sukun. Bukan sukun sih namanya. Ini nahu tingkat menengah ya. Dihilangkan huruf illahnya. Ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya. Jadi biasanya kalau ada harfus syar atau isim syar itu biasanya diawali jawabannya itu diawali dengan fa. Apakah boleh tidak ada fa-nya? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi itu kalau pendek. Contohnya tadi ma turid urid, ya kan? Apapun yang kamu mau saya mau. Oke. Apalagi mahma turid urid bisa saja. Meskipun kamu mau beda ya kalau mahma bukan meskipun. Apa kira-kira yang lain? Meskipun itu mahma akmal. Meskipun aku letih, aku tetap kerja. Tidak ada fa-nya kan? Nah, tidak ada fa-nya. Meskipun aku capek, aku tetap kerja. Meskipun aku capek, aku tetap belajar. Apa bahasa Arabnya? Mahma adrus. Nah, itu tidak ada fa-nya. Ini yang pendek-pendek. Kalau yang pendek-pendek begini tanpa fa juga boleh. Tapi kalau dalam Al-Qur'an supaya memudahkan orang membacanya dan mengetahui yang mana jawabannya, maka ditambahkan fa.
paling banyak itu setelah man atau mama atau ismu syarat yang lainnya pasti ada fa. Supaya kita tahu, oh ini perangkatnya, ini kalimatnya, dan ini jawabannya. Gitu ya. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasqana bihi ma nahnu laka bimu'minin. Oke. Tapi Ustaz, saya Ya, masih silakan. bingung yang mahma, yang sukunnya yang mana? Yang mahmanya Ustaz? Hanya. Bukan, itu ada waktu syaratnya, perangkatnya. Yang sukun itu ta'tina. Ti dengan na. Oh, Ta'ti itu fi'il mudhari. Ta'ti itu fi'il mudhari. iya, Nah, iya, ini iya. iya. Di situ sebenarnya ada ya. Nah, di situ ada ya. Sebenarnya panjangnya cara bacanya begini. Ta'tina, ta'ti. Oh, Tapi kenapa? Kenapa dihilangkan ya? Karena ada mahmah. Nah, itu tadi hmm, namanya jazam. Nah, itu namanya hmm. jazam. Jazam itu menghilangkan apakah antara tiga ya. Apakah sukun? Nah, ini bukan sukun ini. Menghilangkan huruf illah yang dihilangkan. Huruf illah dan yang menghilangkan nun. Nah, ini i'rab namanya ini. Nah, tapi itu saja. Mahma itu tidak ada perubahan. Mahma itu tetap mahma. Mahma itu dia bukan sukun. Dia ada watu syarat atau isim syarat. Taktinanya itu yang fiilnya. Taktina ya. Kenapa? Karena dia sukun. Tapi bukan sukun sih sebenarnya. Apa tadi? Dihilangkan huruf ilah. Jadi nanti tambah bingung ya. Apa itu huruf ilah, apa dan lain sebagainya. Benar, taktina itu fiil mudhari. Hilang ya-nya. Asal katanya taktina. Nah, itu saja paling mudahnya ya. Taktina itu fiil mudhari. Hilang ya, taktina. Oke. Bihi min ayatin litas arona biha. Sama nahnu laka bimu'minin. Oke. Kemudian Bisa bertanya lagi Ustaz. Ini ada juga saya baca mahma artinya bagaimanapun. iya benar, banyak artinya. Oh, sama ya. Bagaimanapun, apapun, meskipun banyak. Tergantung konteks kalimat yang kita buat. Kalau di sini kan meskipun, kalau di sini apa? Nah, bagaimanapun ya. Oke. Bukti apapun. Nah, ini juga kalau di terjemahan saya, di terjemahan saya Apapun. apapun. Nah, itu. Nah, bukti apapun yang kamu bawa, jadi banyak menyelesaikan konteksnya. Meskipun kalau dia di depan, kalau di depan sekali ya, nah, mahma atmat amal. Meskipun aku capek, aku tetap kerja. Jadi menyelesaikan. Nah, kalau apapun seperti dalam ayat ini. Mahma ta'ti nabihi min ayatin litasharuna biha pamanah nulaka bimu'min. Jadi mahma ini banyak maknanya tergantung konteks kalimat yang kita buat. Oke, ya. Jadi bisa artinya juga bagaimanapun bisa. Nah, tapi konteksnya kalimatnya bagaimana? Oke, ya. Jadi penggunaannya kalau mahma itu bisa banyak. Oke. Adapun man dengan ma itu cuma satu. Ya ma kan man itu barang siapa. Nah, kalau ma itu apapun atau siapa. Kalau man tadi barang siapa atau siapapun. Kalau ma itu apapun. Kalau mahma banyak. Apakah meskipun, apapun, bagaimanapun. Oke. Ada lagi? Kita cari kaifama. Kaifama. Oke, kaifama tidak ada dalam Al-Quran ya. Kaifama tidak ada dalam Al-Quran. Tapi saya pernah dengar apa namanya? Saya pernah dengar ada nasyid. Nasyidnya tentang suami istri berpasangan. Dia bilang begini di dalam nasyidnya itu lagu-lagunya ya. Nasyid itu artinya lagu sebenarnya. Jadi kalau nasyid itu bukan lagu Islami. Nasyid ya lagu. Jadi kalau bilang nasyid itu, tapi di Indonesia nasyid itu ya yang ke Islam-Islaman. Padahal nasyid dalam bahasa Arab artinya lagu. Mau lagu barat kah, lagu umum, lagu lokal, lagu tradisional, lagu Islam, ya nasyid namanya. Tapi dalam bahasa Indonesia ya nggak masalah ya. Nasyid itu lagu Islam. Padahal lagu saja. Oke. Dalam apa nasyid yang apa namanya? Yang agak tentang ada uhibbuki kaifama kunti. Nah, uhibbuki itu aku mencintai dari seorang suami kepada istrinya. Uhibbuki kaifama kunti, bagaimanapun kamu. Nah, itu. Jadi saya mencintai, ini artinya ya, saya mencintai wahai istriku bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, kekuranganmu aku terima, kayak begitu. Itu ada lagunya. Kaifama kunti. Oke. Hibbuki kaifama kunti ada. Silakan cari saja di apa namanya di YouTube, tulis bahasa Indonesia saja. Hibbuki kaifama kunti. Terus ada nanti anunya apa namanya? Penyanyinya. Nah, kemudian ada juga yang lagi menyanyi, kemudian ada translate-nya di bawah. Uhibbuki kaifama kunti. Yang nyanyi adalah seorang laki-laki ya. Ceritanya tentang suami kepada istrinya. Bagaimanapun keadaanmu. Uhibbuki kaifama kunti. Itu yang di tengah ya. Kalau di depan kaifama tu'amil yang dicontoh. Kaifama tu'amil ikhwanaka yu'amiluka. Bagaimanapun kamu memperlakukan saudaramu, seperti itulah mereka memperlakukan.
Jadi ya dalam Al-Quran tidak ada kaifama. Kemudian yang kelima ayyana. Ayyana kayaknya ada ya, tapi eh, dia pertanyaannya ayyana mursaha. Kapankah terjadinya hari kiamat? Apakah ayyana ada dalam Al-Quran dalam bentuk ismu syart? Oke. Yang saya dapatkan ada 6 hasil ya dalam Al-Quran. Ayyana rata-rata yas'alunaka anis sa'ati dalam surah yang paling mudah saja ya, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Tapi ini dia pertanyaannya, tapi tidak apa-apa dibuka. Silakan dibuka adminnya. Surah Al-Qiyamah ayat 6. Oke, supaya ditunjukkan kepada yang lain, mungkin yang ada yang tidak bawa apa namanya? Mushaf. Ini rata-rata ayyana di sini artinya ismul istifham ya. Ada 6 tempat, saya bacakan pelan-pelan. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, dalam surah An-Nahl ayat 21, dalam surah An-Naml ayat 65, dalam Az-Zariyat ayat 12, dalam surah Al-Qiyamah ayat 6, dan surah An-Naziat ayat 42. Dan ayyana di sini bukan artinya ismul syart tapi ismul istifham. Tapi tidak apa-apa kita buka supaya kita tahu, oh ini dia ismul istifham, kata tanya, bukan ismul syart. Kenapa? Karena diawali dengan yas'alu. Yas'alu itu mereka bertanya atau dia bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat? Ini rata-rata hari kiamat ya. Oke. Rata-rata hari tentang hari kiamat pertanyaannya ayan. Oke, sudah ya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 6. Al-Qiyamah ya. Ayat 6-nya. Oke, itu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, dia bertanya, kapankah hari kiamat? Itu ada tanda tanya kan? Nah, itu. Jadi mudah ya kalau kita umpamanya kita dapat kosakata ismu syart, maka kita dan bingung apakah ismu syart, ismul mausul atau ismul istifham, maka kita lihat terjemahannya juga salah satunya kalau kita tidak tahu apa kosakatanya. Nah, kalau ada tanda tanyanya berarti ayyana di situ dia dalam bentuk bertanya. Kalau tidak ada tanda tanyanya dan lurus saja berarti antara ismul istifham atau ismul mausul atau tapi ismul mausul kan cuma dua, man dengan ma, yaitu ismul istifham. Jadi man dengan ma itu 3 kedudukannya, sedangkan yang lainnya itu tidak, 2 saja. Saya ulang ya, man dengan ma 3 kedudukannya. Man dengan ma itu yang pertama kedudukannya ismul mausul, kata sambung, artinya yang. Kemudian yang kedua ismul istifham, kata tanya. Bertanya berarti ada tanda tanya setelahnya. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari hari ini, man dengan ma itu adalah ismus syart, yang biasanya di depan, yang artinya barang siapa siapapun. Adapun selainnya seperti mata, aina, itu cuma 2. Apakah dia ismul syart dan ismul istifham. Tidak masuk ismul mausul. Jadi tidak masuk ismul mausul. Oke. Jadi rata-rata yang 6 ayat yang tentang ayyana ini pertanyaannya, kenapa? Karena tentang hari kiamat semua. Contohnya dalam surah Al-A'raf, ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Ayyana yub'atsun, kapankah dibangkitkan? Nah, ini kan kebangkitan hari kiamat. Kemudian ayyana yub'atsun, ayyana yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat juga. Nah, ini jelas-jelas yaumul qiyamah, ayyana yaumul qiyamah, kapankah terjadinya hari kiamat? Dan terakhir dalam surah An-Naziat ayat 42, ayyana mursaha. Nah, kapankah terjadinya hari kiamat? Jadi ayyana ismul syart dalam Al-Quran tidak ada ya. Yang ada adalah ismul istifham, bertanya. Oke, kapanpun. Tapi kalau mau yang mudah ya pakai mata. Mata ya, yang paling mudah. Mata kan artinya kapanpun. Oke, ini yang 6. Oke, silakan di slide berikutnya, di slide 10. Mata. Oke, mata ya. Mata kapanpun. Mata ya atil imtihanu. Oke, ya jatahid at-tullabu. Kapanpun waktu ujian tiba, maka para siswa akan bersungguh-sungguh. Oke. Dalam Al-Quran kita lihat. Oke, mata itu ada dalam surah Al-Baqarah, bisa dibukakan. Surah Al-Baqarah ayat 214. Kita mau tentukan apakah dia ismul istifham atau ismus syart. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 214. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Oke, mata nasrullah. Oke, sudah dapat? Oke. Oke, itu ya. Nah, Masya Allah. Mata, tanya yang panjang ya. Mata, kalau mimnya yang panjang artinya meninggal, mati.
Nah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia mati itu dari bahasa Arab mata. Nah, makanya orang yang mati disebut mayit. Kalau bangkai maitah, semuanya asal dari katanya satu mata. Mati ya, mati itu artinya meninggal. Oke. Kemudian mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, kita perhatikan terjemahannya. Ternyata dia bukan ismu syar, bukan kapanpun, tapi kapan? Kah. Nah, karena ada tanda tanya kan? Nah, orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Berarti mata di sini artinya atau maknanya ismul istifham, kata tanya, bukan ismus syarat, kata syarat. Oke, adakah yang lain? Ada, tapi rata-rata semuanya adalah dalam keadaan ismul istifham, kata tanya ya. Oke, jadi mata ini dia di luar mungkin atau di dalam hadis atau di dalam apa namanya literatur bahasa Arab yang lain. Jadi dalam Al-Quran kapanpun itu tidak ada ya. Oke, mungkin dengan kata yang lain. Oke, mata nasrullah berarti dia kita sudah tentukan ya. Kalau ditanya mata itu ismun fi'il atau harfun? Nah, ismun apa namanya? Ismul istifham, kata tanya. Kenapa? Karena ada tanda tanya. Kapankah datang pertolongan Allah? Nah, tapi kalau kita tahu maknanya mata nasrullah, kan tidak mungkin kapanpun pertolongan Allah ala inna nasrullah qarib. Kan aneh juga. Kalau kita artikan kapanpun, tapi kita bisa artinya kapankah pertolongan Allah? Oke. Ala inna nasrullahi qarib. Ya, mata. Kemudian next berikutnya kembali lagi ke slide. Oke, ainama. Oke. Ainama. Oke. Dimanapun. Oke. Ainama. Surah Al-Baqarah juga. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 115. Ainama dimanapun. Surah Al-Baqarah masih tetap ayat 115. Ayatnya 115. Surah Al-Baqarah ayat 115. Ada ya dalam Al-Quran. Ada empat hasilnya. Ini saya cari di Al-Quran bahasa Arab. Nah, ainama itu ada 4 tempat. Yang pertama Al-Baqarah 115. Silakan dibuka 115. Kemudian An-Nisa ayat 78. Kemudian An-Nahl ayat 76. Dan surah Al-Ahzab ayat 61. Oke, ainama dimanapun. Oke. Sudah dapat? Oke, silakan dibuka dulu. Saya semua jamaah para hadirin bisa lihat ya. Ayat 115. Oke. Saya baca. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Oke. Dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun atau dimanapun. Nah, kalau di sini artinya kemanapun ya. Dimanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Maksudnya dimanapun kamu menghadap, ini arah ya. Umpamanya orang yang tidak tahu arah, ini dalil tentang orang yang tidak tahu arah, maka silakan sholat ke arah manapun. Contohnya di lautan. Nah, kita naik kapal yang tidak ada arah kiblatnya, maka kita sholat saja kemanapun kita ke arah. Tapi kan rata-rata kita kan di Indonesia. Setiap hotel, kemudian kapal laut, apa dan lain sebagainya itu ada tanda kiblatnya di pesawat. Contohnya kita mau sholat duduk di pesawat. Kan tidak ada musolanya. Berbeda kalau Saudi Airlines ya yang besar. Nah, itu ada musolanya. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak Lion Air, kayak apa dan lain sebagainya, pesawat Indonesia kan tidak ada musolanya. Maka kita sholat duduk. Nah, bagaimana cara kita sholat? Kita kan menghadap terus ke depan. Nah, ini dalilnya bahwasanya silahkan sholat. Karena itu kan dalam keadaan, kalau kita bilang keadaan darurat ya. Tidak ada musola, kemudian tayamum saja karena kurang air, tayamum, akhirnya kita sholat duduk. Sholat duduk seperti sholatnya orang sakit. Cuma gerakan badan dan sebagainya. Kemudian salam terakhir ya. Jadi orang yang mau umroh dan haji kemudian bagaimana melakukan sholat? Ya begitu tadi. Nah, duduk saja, tayamum. Kalau umpamanya ada air, alhamdulillah. Kalau tidak ada air, maksudnya kurang atau sedikit airnya, ya silakan tayamum saja dengan jendela pesawat. Ini yang suka perjalanan jauh ya. Contohnya mau ke Jerman ke Amerika yang jauh, ke Australia mungkin ada atau mau belajar di sana, nah, di pesawat. Karena tidak bisa kita lihat tahu arah kiblat mana, nah silakan sholat ke mana. Ini milik Allah lah timur dan barat, kemanapun atau dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka disitulah ada Allah. Fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas ilmunya ya, maha mengetahui dan maha alim ya, maha mengetahui, maha luas ilmunya dan maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian, wahai hamba-hambaku. Ini hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sholat dan lain sebagainya. Fa'ainama wallu fasamma wajhullah. Oke, kalau dalam
Al-Quran yang lain surah An-Nisa, aina ma takunu yudrikumul maut. Oke. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 78, ini bercerita tentang orang-orang yang mohon maaf ya, yang ingin melarikan diri dari kematian. Nah, bisa dibuka ayatnya supaya saya jelaskan sedikit karena kadang belajar bahasa Arab gunanya untuk memahami Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ya. Oke, fi burujim musyayyada. Aina ma, dimanapun. Kalau tidak tahu kalau terjemahannya di Indonesia, tetap di dimanapun. Dimanapun takunu, dimanapun kamu berada, aina ma takunu yudrikumul maut. Maka kematian itu akan mendatangimu. Dimanapun kita pergi, mau di bawah tanah, mau di atas tanah, di gedung yang tinggi, tetap kematian kalau sudah ajalnya, waktunya, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penangguhannya, tidak ada apa namanya penambahan dan tidak ada penangguhan, tidak ada penangguhan dan ada penambahan. Oke, yudrikum walaupun fi burujim musyayyada. Ini jelas-jelas Allah bilang, walaupun kalian di tempat atau benteng yang kokoh atau di tempat yang tinggi. Buruj bisa juga artinya tempat yang tinggi, seperti Monas. Nah, karena mungkin takut di daratan, akhirnya pergi lagi di Monas tingkat tinggi. Tetap kematian akan mendatanginya. Ya, oke. Dan seterusnya ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walaupun fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqul ayat. In lagi ini sudah ismu syart lagi ya. Ini in. Jadi ini kita sudah dapatkan wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Jadi sudah ada in juga di sini. Jika ya wa in tusibhum hasanatun, dan jika kalian ditimpa jika kalian mendapatkan kebaikan yaqulu hadhihi min indillah, sesungguhnya kebaikan ini dari Allah. Tetapi atau jika wa intusibhum sayyi'ah, jika mereka mendapatkan sayyi'ah, keburukan atau di kebakaran, apa dicuri hartanya dan lain sebagainya atau rusak hartanya, yaqulu hada min indik. Ini dari kamu. Kullu min indillah. Semua musibah yang menimpa kita, apakah dia musibah dalam hal ini ya ujiannya, maksudnya ujian bagi orang yang beriman, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalau ujiannya untuk orang yang beriman untuk meningkatkan kadar keimanannya. Sedangkan orang yang jarang sholat itu juga diuji. Apakah diuji dia kembali untuk sholat atau tidak? Nah, kalau dia kembali untuk sholat berarti dia lulus. Tapi kalau dia tidak kembali untuk sholat masih sudah diuji nih apa dan sebagainya masih tetap tidak sholat, maka itu namanya istidraj ya. Namanya istidraj. Jadi ini tambahan juga ada 3 musibah yang pada orang mukmin. Yang pertama adalah musibah itu sendiri, yang kedua adalah ujian, yang ketiga adalah istidraj. Contoh ya, ada orang yang rajin sholat, keluarganya bagus, soleh-solehah semua, kemudian hartanya berkecukupan, kemudian diuji dengan mohon maaf meninggal anaknya. Nah, itu ujian bagi orang yang beriman untuk meningkatkan atau menaikkan levelnya. Kalau dia bersabar, ikhlas, maka naik levelnya, surga pahalanya. Oke, jadi ada orang yang beriman sudah taat semuanya tapi diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 1, 2, 3 ya. Jelaskan. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang itu Islam KTP. Nah, Muslim KTP ya. Muslim KTP yaitu dia Muslim, ngaku Muslim tapi dia sholat. Nah, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya musibah. Nah, namanya musibah. Apakah musibah ini tujuannya untuk mengingatkan dia kembali cepat kepada Allah. Kalau kau tidak kembali maka hati-hati. Maka hati-hati. Jadi contohnya ada orang yang mohon maaf dia Muslim, suka bersedekah tapi tidak sholat. Dia puasa Ramadan tapi tidak sholat, maka dikena musibah. Apakah kakinya sakit atau apa dan lain sebagainya, atau ada keluarga yang sakit, atau barangnya atau hartanya hilang dan lain sebagainya, maka dia harus kembalikan kepada Allah. Nah, itu ujian. Apakah dia kenapa motorku hilang atau dicuri ini karena mungkin saya jarang sholat. Bisa begitu dikembalikan ke sana. Itu ramuan. Oke. Dan yang terakhir adalah istidraj. Istidraj ini adalah Allah memberikan semua istidraj ini seperti orang kafir dan orang muslim juga, bukan orang mukmin ya. Orang kafir dan orang muslim. Orang kafir ini contohnya, mohon maaf ya, orang kafir rata-rata kan orang-orang kaya semua. Orang kafir adalah orang yang menutup dirinya dari Islam ya. Orang kafir ini atau non muslim ini, dia menutup diri dari Islam, maka mereka dinamakan istidraj.
Istidraj. Diberikan semua kekayaan, apapun yang dia mau di dunia dikasih semuanya, nanti di akhirat mereka merugi, tidak dapat apapun. Itu istidraj. Sama seperti itu juga seorang muslim, ada seorang muslim, mohon maaf ya. Nah, ini tadi yang pertama, kaya, solehat, maksudnya baik anaknya, baik ini, rajin ini, tapi jarang berzakat, jarang sholat. Pokoknya yang empat apa namanya sholat, puasa Ramadan dengan zakat itu mereka tidak laksanakan. Haji juga, walaupun dia kaya tapi tidak mampu, tapi tidak haji, maka dinamakan istidraj. Istidraj namanya. Jadi bisa orang kafir dan bisa juga orang muslim yang tidak taat. Gitu ya. Muslim yang tidak taat itu namanya istidraj. Jadi sampai dia mati masih tetap dia kaya, masih banyak perusahaannya, anaknya juga begitu dan lain sebagainya. Itu namanya istidraj. Maka di akhirat nanti dia merugi. Nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengumpulkan harta tapi tidak sholat, tidak puasa dan tidak membayar zakat. Itu namanya istidraj. Itu dalam hadis ya istidraj. Oke. Lanjut. Oke, berikutnya ainama, kemudian yang kedelapan ya, aina sudah tadi kita langkai saja aina karena tamaji. Kemudian anna. Ini ada dalam Al-Qur'an tapi apakah pertanyaan atau tidak? Kita lihat ayatnya. Anna ya. Anna dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Coba dibuka. Anna, apakah dia ismul istifham atau ismus syar? Kita bisa tentukan ya. Oke. Anna, oke itu ya. Anna di situ artinya apa? Kapanpun atau kapan saja ya. Kalau di terjemahan saya kapanpun atau kapan saja. Kalau di sini kapan saja ya. Oke. Apa artinya? Kita baca ayatnya. Nisa ukum harsul lakum. Istri-istrimu, nisa di sini artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu. Nah, ini maksudnya suami istri ya. Harsul lakum. Nah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu atau istri-istrimu itu kapan saja. Nah, kapan saja dengan cara yang kamu suka. Anna syi'tum. Faqaddimu li anfusikum. Ya. Qaddimu li anfusikum wattaqullaha alamu annakum mulaqu fabasyiril mu'minin. Oke, jadi anna di sini kapan saja ya. Berarti artinya apa? Bukan ismul istifham, tapi ismus syart. Qalu arsakum anna syi'tum. Nah, tapi anna di sini pengecualiannya. Kenapa? Karena setelah anna ini fi'il madi. Anna syi'tum. Ini saya tidak bahas tafsirnya karena ini membahas suami istri. Saya tidak bahas tafsirnya. Nanti dipelajari di tafsirnya. Ini bahas suami istri. Anna syi'tum ya. Nah, kapan saja atau kapanpun kamu mau dengan cara yang kamu sukai. Anna syi'tum. Yes, apa nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Oke, apa jawabannya? Wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui ya mulaku. Wabasyiril mu'minin. Oke. Jadi itu mana ismu syaratnya anna, mana kalimat syaratnya, tapi kalimat syaratnya dia dalam bentuk fi'il madhi dia pengecualian syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum itu bisa jawab syarat, wa taqullah juga jawab syarat maksud kepada qaddimu ya dan seterusnya. Oke. Kemudian next berikutnya setelah anna ayu ya. Nah, ayu ini kita langkahi in. Nah, ini tadi in. Kita cari yang ayat yang lain. Kalau tadi kan in dalam surah Al-Baqarah, ini ada in. Oke, in innalladzina rata-rata inna ya. Oke. Dalam surah Al-Baqarah juga silakan. Dalam 279. 279. Banyak ya dalam Al-Qur'an ini in. Ini yang paling banyak. Tapi hati-hati kita baca in dengan inna. Nah, kalau in itu jika harfu syar, kalau inna itu harfu taukid namanya. In itu mohon maaf, in itu ismu syar, kalau inna itu harfu taukid huruf dia. Oke, silakan dibuka alam Al-Baqarah ayat 279 280. Ini ada innya dua-dua. 278 dan 280. Saya baca ya, sambil dicari itu ada dapat. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli wa in lagi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun wa in ketemu lagi kana ya
80 wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini tentang apa ini ya, wazaru mabaki. Tentang riba ya. Nah, ini ayat sebelumnya ada tentang riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Maksudnya, dan jika kalian tidak meninggalkan riba, maka ibaratnya kalian telah mengangkat senjata kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena yang melarang riba adalah Allah dan Rasulnya. Saya tidak terlalu panjangkan tentang riba. Wa in tubtum. Nah, wa in tubtum. Dan jika kalian bertaubat, maksudnya meninggalkan riba itu, falakum ru'usu amwalikum. Maka ambillah modal kalian tadi. Bukan ribanya, modalnya. Nah, saya ambil singkatnya ya. Nah, contohnya kita menabung di bank 1 juta. Ya kita ambil 1 juta. Adapun bunganya jangan diambil. Nah, ini karena ayatnya begini. Wa in tubtum, ketika sudah bertobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Modal kalian itu 1 juta. Adapun nanti ribanya itu 500.000, 1.500.000 kan 500.000-nya riba. Jangan diambil, 1 jutanya saja. Oke, la tazlimuna wa la tuzlamun. Janganlah engkau menzalimi dirimu dan jangan juga menzalimi orang lain. Oke, wa la tuzlamun. Itu ya. Jadi in, jika. Jadi kalau kita dapatkan in itu berarti ismus syarat. Jadi in, fa in lam taf'alu itu in itu ada waktu syarat perangkatnya, lam taf'alu itu kalimat syaratnya. Kemudian jawabannya apa? Fa zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kemudian wa in tubtum, in itu perangkat syarat, tubtum itu fil madi, pengecualian, tubtum fil madi, taubat ya. Dia fil madi pengecualian karena biasanya kan fil mudhari. Ini fil madi, maka dia pengecualiannya wa in tubtum. In ada waktu syarat, tubtum kalimat syarat. Mana jawabannya? Falakum ru'usu amwalikum. Kalau kita baca wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Nah, itu caranya ya. Dan jika kalian bertobat, apa akibatnya? Falakum ru'usu amwalikum. Maka ambillah modalnya. Oke, itu ya. Nah, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana zu usratin, kemudian fanadhiratun ila maisarah ya. Oke, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu. Nah, ini juga dalil bahwasanya orang yang berutang diberikan juga tenggang waktu. Nah, diberikan juga tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ini sudah ada dalilnya dari Al-Quran. Apalagi dalam hadis banyak tentang hutang piutang ya. Kan ini masalah riba biasanya tentang hutang piutang kan. Nah, kita pinjam 1.000, besoknya jadi 2.000. Nah, itu namanya riba. Atau kita pinjam ini, ternyata besok kena denda. Ya, dan sebagainya. Saya tidak terpanjangkan masalah riba. Lanjut. Yang ke-12, izma. Izma ya. Yang terakhir ini izma. Apakah ada dalam Al-Quran? Saya cari dulu. Izma. Izma tidak ada dalam Al-Quran ya. Kalaupun atau jika juga bisa diartikan jika. Izma taf'al syarran tandam. Kalau kamu berbuat keburukan, maka kamu akan menyesal. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada motivasi karena sudah ada semua tadi sudah dijelaskan. Rata-rata kalau kita bagian syarat ini selalu saya tidak hapus ya. Ini untuk kosakata. Jadi setiap slide itu selalu sama. Silakan latihan saja. Bacalah surah atau ayat yang di dalamnya ada isim syarat. Cari ya. Kemudian jika ada waktu itu ada fiilnya paling bawah. Coba dibuka paling bawah, slide paling akhir. Ada fiil di situ. Yang akhir, nah itu. Ada fiil toh? Nah, fokusnya di fiil mudhari. Contohnya menulis ya. Kata bayak tubuh. Nah, contoh kita mau bilang dimanapun kamu menulis, saya menulis. Ubah saja ya jadi a. Contohnya aina ya jadi ta. Kalau anta itu ya jadi ta. Taktub baru sukunkan. Aina taktub aktub. Nah, dimanapun kamu menulis, saya menulis. Dimanapun kamu melihat, saya melihat. Aina tanzur anzur. Nah, itu bisa ya. Aina tanzur anzur. Nah, ini tadi makan. Nah, bagaimanapun kamu makan, saya makan. Nah, bagaimana? Kaifama takul akul. Jadi ya diganti ta, ya diganti a. Nah, itu mudahnya ya. Mendengar. Dimanapun kamu mendengar, apa lagi? Dimanapun kamu mendengar, saya mendengar. Hai suma tasma asma. Apalagi siapapun yang membacanya maka dia akan mendengarkannya. Nah, man yaqra'al Qur'an yasma khairannya. Barang siapa yang membaca Quran maka dia telah mendengar kebaikan.
Man yaqra al-Qur'ana yasma khairan. Gitu ya. Jadi bisa. Hanya itulah yang saya bilang tadi, harus kita banyak menghafalkan kosakata kata kerja. Oke lah, kalau umpamanya kita susah karena tadi penjelasannya agak ribet ya. Kenapa? Karena kita harus ada fiil setelahnya. Nah, maka yang kita hafalkan saja yang dua saja dulu, man dengan ma. Man dengan ma. Atau yang ismul istifham. Yang ismul istifham. Kecuali kam ya, kam itu tidak masuk. Kam itu berapa? Tidak masuk dia dalam ismus syar. Kam, berapapun tidak ada. Berapapun itu dia khabariyah. Bukan ismus syar. Jadi contohnya aina. Aina kan ada dua ya. Aina itu artinya di mana. Contohnya aina anta, di manakah kamu. Maka kita artikan juga aina itu juga bisa artinya dimanapun. Nah itu enak. Jadi satu kata bisa dua makna. Ada juga yang satu kata tiga makna. Dua kata itu kan man dengan ma. Ada kan tiga maknanya. Ismul mausul, ismul istifham, dan ismul syarat. Sedangkan yang lainnya aina, mata, ayana, ayu itu dua maknanya. Apakah dia ismul istifham kata tanya atau ismul syarat kata syarat. Ya, itu kesimpulannya ya untuk menghafalkannya secara cepat. Oke, hafalkan saja ismul istifham, maka dapat ismul syarat. Tambahkan saja pun. Kecuali kam ya, kam tidak masuk. Walaupun ada dalam bahasa Indonesia berapapun kan, kam itu kan berapa. Misalnya kam toliban fil jami'ah unhas. Berapakah mahasiswa di Universitas Hasanuddin? Ya, tapi di dalam bahasa Arab ismu syar itu kam itu tidak masuk ismu syar. Dia namanya khobariyah. Contoh dalam Al-Qur'an ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirat. Apa artinya? Betapa banyak orang yang kelompok yang jumlahnya kecil mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak. Oke, contohnya itu di situ kan ayatnya tentang Nabi Daud ya, mengalahkan seorang raja yang zalim. Nah, dia sedikit mengalahkan yang banyak. Min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirat. Betapa banyak, tapi di situ kam di situ bukan ismu syar, dia khobariyah saja. Ya, itu. Oke. Saya kira itu saja pertemuan hari ini. Ya, kita tidak terlalu banyak latihan dan latihannya tadi kita sudah baca dan lain sebagainya. Dan yang lain, insya Allah pekan depan masuk dalam ismu dzarf. Oke. Ismu dzarf ini adalah kata keterangan ya, kata keterangan. Ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Contohnya kita mau bilang kemarin. Katanya saya pergi ke Jakarta kemarin. Nah, apa itu bahasa Arabnya kemarin? Nah, saya mau pergi ke Mekah sekarang. Sekarang itu juga kata keterangan, isim. Atau kita mau bilang di depan. Nah, saya duduk di depan masjid. Nah, apa bahasa Arabnya di depan? Jadi dia isim, bukan huruf ya. Amama, contohnya amama. Kemudian di belakang waro'a. Itu nanti pelajari insya Allah pekan depan. Jadi saya harap peserta yang hadir pada hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian, bisa hadir di pekan depan insya Allah. Karena pekan depan barulah kita latihan banyak ya. Kenapa? Karena kita buat kalimat. Karena memang kan tujuan kita kan di awal ini adalah isim dulu. Makanya saya tidak terlalu buat latihan untuk fiil. Kenapa? Nanti tadi kan banyak dirubah kan? Ya jadi ta, jadi a dan lain sebagainya. Tapi nanti isimnya, isim saja nanti. Contohnya kita bilang buku itu di depan meja. Apa bahasa Arabnya? Al-kitabu amamal maktabi. Nah, itu kan sama-sama isim semuanya. Nah, contohnya rumahku di belakang masjid. Baiti waro al masjidi. Nah, jadi memudahkan saja. Oke, saya tidak terlalu panjangkan karena kita bukan nahu apa namanya peserta yang tingkat menengah atau tingkat atas ya, tapi tingkat dasar. Oke, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semuanya. Dan adalah kita berdoa, angkat tangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Insyaallah amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini berikanlah pada kami rasa takut kepadamu sebagai penghalang untuk bermaksiat kepadamu.
ketaatan kami kepadamu sebagai jalan yang menyampaikan kami ke surgamu, dan keyakinan kami kepadamu sebagai penenang bagi kami atas musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kenikmatan kepada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan pada kami selama Engkau memberikan kehidupan bagi kami di dunia ini. Dan jadikanlah kenikmatan tersebut terus-menerus bagi kami. Balaskanlah dendam kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah pada kami menimpa pada agama kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi kami, tidak menjadi tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami, seperti orang kafir, munafik, fasik, dan zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu kesehatan, sehingga kami bisa mempelajari ilmu-ilmu-Mu. Dan berikanlah kami juga kebaikan di akhirat, yaitu surgamu di di akhir, ya, kebaikan di akhirat yaitu surgamu, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini, dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Ya, silakan balik ke Nah, syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga kami sampaikan kepada semua hadirin. Kami sampaikan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Alhamdulillah. Ustaz. Banyak.